Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Lutfiatul Aini dengan NIM 11820600048, mahasiswi semester 5 kelas B Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah percobaan atau praktikum pada salah satu mata kuliah yaitu Fisiologi Hewan dengan judul yaitu Alat Indera, di mana pada praktikum alat indera ini memiliki dua kegiatan. Yang pertama yaitu dengan judul indera penglihat atau mata yang memiliki tujuan untuk mengetahui bintik buta. Kemudian pada kegiatan yang kedua yaitu dengan judul indera pembau dengan tujuan untuk menentukan kepekaan terhadap rasa. Nah, jadi penerima rangsang atau reseptor yang bertugas menerima rangsang dari luar disebut eksteroreseptor. Salah satu bentuk eksteroreseptor pada manusia adalah alat indera. Alat indera pada manusia ada 5 macam yang disebut panca indera, yang terdiri dari indera penglihat atau fotoreseptor, pendengar atau fonoreseptor, peraba, pengecap atau perasa, dan pembau. Dengan memiliki alat indera tersebut, manusia dapat mengenal lingkungannya. Nah, kemudian untuk alat dan bahannya simak terus videonya ya. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu kertas, HVS atau manila, kemudian penggaris 30 cm, kemudian pulpen, spidol, penggaris 20 cm, dan juga yang terakhir gunting. Langkah kerja. Pertama, buat garis sepanjang 14 cm dan tinggi 3 cm. Kemudian ambil garis tengahnya dan ukur panjang sepanjang 10 cm dari titik tengah yaitu 1,5 cm. Kemudian tulis dengan tanda plus dan tanda titik pada masing-masing ujungnya. Kemudian percobaan yang pertama, ajaklah temanmu dan ukur jarak antara kamu dan kertas tersebut sepanjang 50 cm. Kemudian tutuplah mata kananmu dan mata kirimu melihat tanda plus dan tanda titik juga harus terlihat. Kemudian jika tanda titik hilang, ukur jaraknya, kemudian lanjutkan diukur hingga tanda titik itu sudah mulai ada kembali. Kemudian jangan lupa untuk dicatat hasilnya. Lakukan percobaan ini sebanyak 3 kali pada mata kanan dan 3 kali pada mata kiri. Kemudian lakukan juga pada mata sebelahnya. Tabel hasil pengamatan. Pada tabel hasil pengamatan frekuensi percobaan 1, 2, dan 3, jarak pada waktu tanda plus hilang yaitu 38, 37, dan 38,5 cm. Dengan rata-rata 37,8 cm. Pada jarak pada waktu tanda plus kembali yaitu 24 cm, percobaan kedua 24 cm, dan percobaan ketiga 23 cm. Dengan rata-rata 23,7 cm. Dan pada mata kiri ditutup, jarak pada waktu tanda titik hilang 36,5, 39, 39, dan rata-ratanya 38,1 cm.
Kemudian pada jarak pada waktu titik kembali yaitu 26 cm, 27 cm, 28 dan rata-ratanya 27 cm. Pertanyaan dan jawaban. Nah, jadi seperti itu alat dan bahan serta prosedur pada langkah kegiatan yang pertama. Nah, kemudian sekarang masuk ke sesi pertanyaan dan jawaban pada kegiatan yang pertama. Yaitu pertanyaan yang pertama, apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan tersebut? Nah, seperti yang sudah kita lakukan tadi, dari hasil pengamatan tersebut, tanda plus ini digunakan untuk mengetahui titik atau jarak bintik buta yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini bisa terjadi jika bayangan dari tanda plus ini masuk ke daerah bintik buta kita. Nah, pada jarak tertentu, next, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu, pada jarak tertentu, tanda plus hilang dan jarak tertentu yang lain tampak kembali. Apa ya sebabnya? Nah, jawabannya yaitu pada jarak tertentu, tanda plus ini hilang karena tanda tersebut dibiaskan masuk ke dalam bintik buta sehingga tanda tersebut hilang atau tidak terlihat. Nah, hal ini tuh disebabkan karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya. Sehingga pada saat tanda tersebut muncul kembali karena retina sudah mampu menangkap cahaya, sehingga bayangan tampak terlihat jelas kembali dan dapat terlihat. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga itu, adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jawabannya jelas tidak ada hubungannya. Mengapa? Karena buta warna itu adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Selain itu, buta warna juga bisa terjadi akibat faktor genetis, seperti keturunan, seperti itu. Kemudian, next, pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat yaitu, orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap, tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangan menjadi gelap. Nah, apakah ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi? Nah, jadi jawabannya itu, orang yang berpindah dari tempat yang terang ke tempat atau suatu ruangan yang gelap secara tiba-tiba, penglihatannya akan menjadi berkurang. Hal itu terjadi karena di dalam mata terdapat sel batang yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya yang disebut juga dengan rodopsin. Rodopsin yaitu sebuah atau sesuatu senyawa antara vitamin A dan protein terkena sinar matahari terang. Rodopsin terurai dan terbentuk kembali dalam keadaan gelap. Dalam waktu adaptasi tersebut, mata kurang dapat melihat, sehingga ketika pindah dari tempat yang terang ke dalam ruangan yang lebih gelap, penglihatannya menjadi berkurang. Nah, jadi kesimpulannya, hal tersebut ini ada hubungannya dengan bintik buta yang sudah kita praktikumkan tadi. Karena pada saat penglihatan kita berkurang, bayangan benda dibiaskan masuk ke dalam bintik buta sehingga mata tidak jelas untuk melihat. Karena pada bintik buta ini tidak mempunyai sel reseptor cahaya. Next, pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang kelima yaitu, dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Jika iya, apakah akomodasi itu? Oke, jawabannya itu ya, mata kita tentu saja mengalami akomodasi. Apa sih akomodasi itu? Akomodasi itu adalah karena otot silindris berkontraksi sehingga lensa menebal untuk menangkap cahaya, sehingga objek yang dekat dapat difokuskan pada retina, sehingga akomodasi ini atau kecembungan lensa mata yang dapat berubah-ubah, yaitu dengan menebal atau menipis, yang membuat pandangan menjadi lebih fokus. Next, pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan yang keenam. Orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Oke, kacamata yang dipakai orang yang tua atau yang lanjut usia ini berlensa rangkap, cembung dan cekung.
Di bagian kacamata yang berlensa cekung digunakan untuk melihat benda yang jauh. Nah, sedangkan di bagian lensa yang cembung digunakan untuk melihat benda yang dekat, sehingga bayangan benda dapat jatuh tepat di retina. Nah, jadi kesimpulan praktikum kita kali ini yaitu bintik buta adalah daerah tempat saraf optik meninggalkan bagian dalam bola mata dan tidak mengandung sel konus dan sel batang. Sehingga bila suatu bayangan jatuh pada bintik tersebut maka tidak dapat terlihat bayangannya. Jarak bintik buta setiap manusia ini berbeda-beda. Makanya teman-teman yang lain dan data yang saya peroleh juga pasti hasilnya berbeda-beda karena jarak bintik buta setiap mata manusia ini berbeda. Alat dan bahan. Alat dan bahan pada kegiatan yang kedua yaitu ada apel, kemudian ada jahe, dan ada pisau, garpu, dan juga piring. Langkah kerja. Kupas buah apel dan jahe dengan ukuran yang sama, kemudian letakkan pada piring. Nah, kira-kira sama seperti ini ya jahe dan apelnya. Kemudian langkah yang pertama, tutup mata dengan menggunakan kain apapun. Kemudian tutup hidung. Kemudian teman kita menyuapkan jahe dan apelnya secara berselang-seling dengan menutup hidung dan dengan tidak menutup hidung. Nah, apakah ada perbedaan ya jika kita memakan jahe dan apel dengan cara menutup hidung dan tidak menutup hidung? Tabel dan hasil pembahasan. Percobaan pada sampel 1 mata dan hidung ditutup, baunya tidak ada dan rasa pada sampel 1 menyengat pedas, pada sampel 2 manis dan asam. Kemudian pada mata ditutup dan hidung terbuka, baunya sangat menyengat dan sampel kedua sangat fresh dan rasanya pada sampel yang pertama pedas, pahit, menyengat dan yang sampel kedua yaitu manis. Keterangannya sampel menggunakan pada sampel 1 menggunakan jahe dan sampel kedua menggunakan apel. Mungkin cukup sekian praktikum penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan dapat menjadi amal jariah bagi saya pribadi. Kurang dan lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye.